Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan happy selalu. Oke, hari ini saya mau cerita tentang salah seorang tokoh besar yang berasal dari China kuno. Namanya adalah Sima Qian. Ada yang pernah tahu tentang beliau? Kalau begitu, yuk kita ikutin terus ceritanya. Sima Qian adalah seorang sejarawan besar yang terkenal yang hidup pada masa dinasti Han Barat. Jadi kalau menurut catatan sejarah, beliau hidup sekitar tahun 145 sampai tahun 87 sebelum Masehi. Karya sejarah besar pertama di Tiongkok kuno yaitu Memoir Sejarah ditulis oleh Sima Qian. Ayah beliau, ayah Sima Qian yang bernama Sima Han, ini adalah seseorang yang sangat terpelajar. Pada masa pemerintahan Han Wuti atau Kaisar Wu dari dinasti Han, Sima Han ini menjabat sebagai sejarawan istana yang bertanggung jawab atas publikasi dan arsip negara. Dinasti Han itu dinasti terpanjang di Tiongkok yang berkuasa sejak sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Pada usia 10 tahun, Sima Qian diantar oleh ayahnya untuk bersekolah di Chang'an. Chang'an ini merupakan nama ibu kota dari 10 dinasti pada masa Tiongkok kuno. Karena ayahnya sangat berpengaruh dalam diri Sima Qian, maka ia pun bersekolah dengan tekun dan dengan segera dapat menghafal puisi kuno atau puisi klasik Tiongkok. Pada usia muda, akhirnya Sima Qian telah berhasil membaca banyak buku dari berbagai macam jenis buku. Lalu pada usia 20 tahun, ia mulai melakukan perjalanan keliling negeri. Dalam perjalanannya, Sima Qian telah mendatangi berbagai tempat, menjelajahi gunung-gunung dan sungai-sungai yang ada di seluruh penjuru negeri dan bertemu dengan banyak orang. Karena itulah wawasannya menjadi sangat luas. Dalam perjalanannya itu, Sima Qian berhasil juga mengumpulkan sejumlah besar data sejarah dan juga berbagai macam cerita rakyat seperti legenda gitu ya. Nah, kemudian ia juga mempelajari berbagai kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan di tempat yang ia singgahi, termasuk juga belajar tentang bahasa sehari-hari yang dipakai di tempat-tempat yang ia singgahi tersebut. Jadi di Tiongkok itu sama seperti di Indonesia, hampir di setiap daerah ini memiliki adat istiadat, kebudayaan, bahkan bahasa daerahnya masing-masing gitu. Sekembalinya ke Chang'an, Sima Qian kemudian menjadi asisten pribadi Kaisar Wu dari Han tadi ya. Nah, ia sering diajak untuk melakukan berbagai perjalanan, ketemu banyak orang juga, bahkan pernah diminta Kaisar untuk melakukan inspeksi ke wilayah barat daya Tiongkok. Perjalanan demi perjalanan yang dilakukannya itu membuat pengetahuannya semakin lama semakin luas lagi. Ketika Sima Qian berusia 36 tahun, ayahnya Sima Han sakit keras. Lalu di detik-detik terakhir menjelang ajalnya, sang ayah memanggil putranya lalu mengatakan tentang pesan terakhirnya. Ingatlah kalau kau di kemudian hari diangkat menjadi sejarawan istana. Aku pernah bermimpi untuk menuliskan tentang sejarah negeri ini. Ia kemudian meminta putranya untuk melanjutkan cita-citanya itu, menuliskan sejarah negeri yang sangat yang benar-benar lengkap gitu, yang luas, menyeluruh, yang teliti. Dan Sima Qian walaupun dengan perasaan sedih, ia menyanggupi keinginan ayahnya itu. 3 tahun setelah kematian ayahnya, Sima Qian kemudian diangkat menjadi sejarawan istana. Ini membuatnya dapat mengakses berbagai buku dan dokumen sejarah yang disimpan di istana kekaisaran.
Pada tahun 104 Masehi, Sima Qian mulai melakukan berbagai persiapan untuk mulai menulis. Lalu di tengah perjalanan penulisannya ini, entah kenapa, ia menyinggung Kaisar Wu. Lalu Kaisar marah dan Sima Qian dijatuhi hukuman mati. Menurut hukum yang berlaku pada saat itu, seseorang dapat lolos dari hukuman mati jika ia mau membayar denda sebanyak 5.000 tael. Itu jumlah yang sangat besar. Alternatif lainnya, ia bersedia menjalani hukuman kebiri. Nah, karena Sima Qian tidak punya uang sebanyak itu, akhirnya dipilihlah opsi yang kedua, yaitu hukuman kebiri. Nggak perlu dijelasin lagi ya hukuman kebiri itu apa. Saya yakin yang nonton di sini sebagian besar udah tahu. Kalau misal belum tahu, boleh silakan searching sendiri di Google. Oke, kembali ke topik. Jadi sebagai laki-laki, termasuk Sima Qian, dijatuhi hukuman kebiri ini sangat menghancurkan bukan hanya fisik tapi juga mentalnya. Kalau bisa memilih, Sima Qian ini pasti akan memilih dihukum mati. Tapi ia ingat, ia masih punya satu pesan terakhir dari ayahnya yang belum tunai dilakukannya, yaitu menulis buku tentang sejarah negeri mereka. Jadi akhirnya walaupun dengan menahan perasaan, ia memilih hukuman tersebut. Setelah hukuman kebiri dijalankan, hidup Sima Qian menjadi sangat menderita. Ia berulang kali berpikir untuk bunuh diri, cuman yaitu tadi masih tertahan dengan wasiat terakhir ayahnya untuk menuliskan tentang memoir sejarah negeri mereka. Akhirnya ia kemudian memilih bertahan. Sima Qian akhirnya berpikir bahwa orang besar itu banyak yang lahir dari penderitaan hidupnya. Jadi ia ingat-ingat lagi, bahkan ada kaisar yang kemudian menuliskan buku yang sangat terkenal pada saat ia dipenjara dan sebagainya gitu ya. Akhirnya ingatan-ingatan itu memotivasi dirinya untuk bertahan dan terus menulis. Akhirnya setelah 18 tahun bekerja keras, Sima Qian berhasil menuliskan memoir sejarah, sebuah karya klasik yang kemudian sangat terkenal di seluruh dunia. Kenapa karya klasik itu disebut sebagai memoir? Karena ini bukan hanya berdasarkan dokumen sejarah yang sudah ada sebelumnya, tapi juga berdasarkan pengalaman pribadinya, berdasarkan apa yang pernah dilihat dan dialaminya sepanjang hidupnya dan pada saat ia melakukan perjalanan keliling negeri. Memoir sejarah ini terbagi menjadi 130 isei dan 520 kata. Dan itu dibagi lagi menjadi 5 bagian: kronik, dongeng, dokumen, terus cerita dari para bangsawan dan cerita dari berbagai dinasti. Jadi karya klasik ini mencakup sejarah Tiongkok selama 3000 tahun, dimulai dari masa pemerintahan Huang Ti atau Kaisar Kuning sampai masa pertengahan pemerintahan Han Wuti atau Kaisar Wu dari dinasti Han. Di dalamnya digambarkan secara terperinci tentang berbagai hal dari berbagai masa, seperti misalnya politik, sejarah, budaya, bahkan hingga tokoh-tokoh penting dari setiap masa seperti kaisar, para menteri, sejarawan, tokoh politik, dan masih banyak lagi. Pokoknya ini memang penulisan sejarah yang sangat lengkap gitu, seperti yang diinginkan oleh ayah beliau Sima Qian, dan memoir sejarahnya ini memberikan pengaruh yang luar biasa pada historiografi dan sejarah Tiongkok, hingga kemudian ia dinobatkan sebagai The Grand Historian of Ancient China. Nah, selesai deh ceritanya. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah menonton dan yang selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.